Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Riki dan Bapak Ibu dari Alfaling, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa langsung sharing ya dengan pakarnya ini. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, alhamdulillah kita ada satu sesi yang bisa mendapatkan share langsung dari teman-teman ini Alfaling terkait dengan SharePoint. Ada banyak sekali manfaatnya, mungkin nanti secara langsung bisa langsung diberikan oleh Pak Riki dan teman-teman. Jadi matur nuwun Bapak Ibu dosen atas rawuhnya, semoga kesempatan kali ini bisa kita manfaatkan dengan baik dan nantinya mungkin bisa kita gunakan untuk SharePoint-nya ini dan bermanfaat untuk kita semua. Matur nuwun, ngapunten kalau tadi sempat masih ada rapat dengan bidang 3 Pak W3. Gitu Bu Dini. Iya, terima kasih saya Bu kembalikan Yuna. lagi. Semoga lancar Bapak Ibu untuk ininya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Riki. Ya, oke. Mas Ani, mungkin udah bisa mulai? Udah feedback? Oke, selamat siang. Bisa kita mulai, Bu Dini? Iya, silakan Pak. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya sudah menghadiri sesi hari ini mengenai SharePoint. Nah, seperti yang sudah disampaikan di awal, di mana kita nih SharePoint itu lebih dikatakan untuk corporate atau dipergunakan untuk satu. Kemudian Drive, mana itu suaranya jelek ya. Oke, sekarang sudah jelas Bapak Ibu? Sudah. Oke, sudah jelas ya. Mohon berkenan Bapak Ibu untuk tadi mute terlebih dahulu. Selain pembicara, selain Pak Hasani, mohon di mute. Terima kasih. Silakan Pak Hasani. Baik, saya lanjutkan. Jadi mengenai OneDrive for Business ialah cloud storage yang dipergunakan untuk masing-masing user. Di mana hak tertingginya itu daripada OneDrive itu ialah si user itu sendiri. Tapi kalau SharePoint, hak tertingginya itu ada di corporate. Nanti di mana dia itu diatur oleh si IT admin atau IT divisi. Tapi untuk site-site yang mungkin nanti digunakan atau dibuat oleh masing-masing user, berarti itu tergantung daripada setting si site itu sendiri seperti itu. Oke, kemudian saya share terlebih dahulu dari screen saya. Sudah tampil ya Bapak Ibu apa yang saya share? Belum kelihatan. Konfirmasinya Bapak Ibu satu atau dua orang sudah lihat? Belum. Apa yang saya share? Belum Pak. Belum terlihat. Sekarang sudah. Ya, sudah terlihat Pak Hasani. Oke, sudah tampil ya Pak ya. Nah, ini tampilan awal mungkin Bapak Ibu sudah masuk ke sini. Kemudian cara mengaksesnya pun sudah tahu seperti apa. Ini adalah home dari portal Office 365 setelah Bapak Ibu login. Nah, tampilannya mungkin sedikit berbeda. Bapak Ibu mungkin apps-nya ada di ke samping kanan ya. Nah, kalau ini ada di samping kiri, bawah seperti ini. Tapi tidak ada masalah, fungsinya sama saja. Kemudian kita cari namanya SharePoint seperti ini. Ah, ini simbol dari SharePoint. Kita bisa klik.
Oke, sebelumnya Bapak Ibu akan SharePoint sebelumnya? Belum. Belum sama sekali ya? Belum. Setelah kita pertama kali login ke SharePoint ya. Nah, Bapak Ibu tampilan seperti following ya, kemudian recent dan lain-lain. Nah, SharePoint nanti dipergunakan biasanya lebih ideal ialah untuk DMS atau Document Management System. Nah, Document Management System itu ialah kita bisa mengatur seperti file sharing di on-premise. Mungkin Bapak Ibu di komputer masing-masing itu ada file server yang bisa diakses oleh semua orang. Nah, itu bisa diubah menjadi cloud punya. Nah, nanti file server tersebut sudah ada di SharePoint, mungkin seperti itu. Nanti foldering-folderingnya berikut dengan permission-nya, itu nanti bisa dibuat dan diadmin. Idealnya memang seperti itu, atau salah satu fungsi utama dari SharePoint seperti itu. Nah, fungsi lainnya ialah tentu kita bisa membuat site, di mana nanti semua orang atau satu divisi, masing-masing divisi membuat site masing-masing. Semua member yang di divisi itu bisa mengakses site itu. Tentunya digunakan untuk komunikasi antar orang, mulai dari dokumen ya, kemudian mungkin dari post ya, terkait berita atau update daripada proyek berjalan seperti itu. Nah, tampilannya seperti ini awalnya ya. Jadi di kanan itu ada news from site. Jadi berarti ialah ada posting sebuah berita dari sebuah site ya. Jadi ini ada site-nya sales marketing, kemudian ada ini nama site-nya, kemudian di sini ada nama postingan atau nama news-nya seperti itu. Kemudian ada recent ialah site-site yang terakhir kita akses. Kemudian ini adalah frequent site yang mungkin kita sering akses, yaitu namanya frequent site seperti itu. Kemudian ini ialah site yang kita ikuti. Biasanya kalau site yang kita buat sendiri itu otomatis akan menjadi following. Kemudian setelah mungkin teman kita ya atau mungkin atasan kita membuat site, kemudian kita diundang menjadi member, follow manual ya. Bapak Ibu harus diingat. Jadi ketika kita di-invite sebagai member itu harus memfollow manual site tersebut. Jadi nggak automatic follow ya. Berarti itu penting untuk Bapak Ibu memfollow site yang sudah dibuat oleh teman Bapak Ibu atau atasan Bapak Ibu. Seperti itu. Kiri atas kita bisa lihat itu ada create site dan create news post. Nah, create news post ini ialah kita bisa membuat satu postingan atau news post itu ke multiple site ya. Jadi tidak perlu ribet, mungkin Bapak Ibu sebagai member ada di 5 site ya. Jadi nggak perlu lagi membuat postingan satu site gitu ya. Nah, itu cukup repot. Nah, Ibu bisa membuat create ke multiple site. Di mana Bapak Ibu menjadi member ya. Member itu tidak bisa melalui post. Nanti saya lebih detail lagi akan menyampaikan tentang permission-nya. Misal Ibu sebagai member ya, atau hanya viewer aja, atau mungkin sebagai owner, nanti kita akan sampaikan. Kemudian di sini ada create site. Nah, create bisa membuat site nantinya, biasanya sih idealnya ialah ini dipergunakan untuk satu divisi, di mana nanti membernya ialah seluruh divisi tersebut. Nah, nanti balik lagi ke masing-masing atau tipe dari site-nya. Oke. Sambil saya jelaskan, kita langsung simulasi atau hands-on mengenai cara pembuatan site-nya seperti apa. Oke. Kita create site seperti ini. Bentar. Oke, Pak Hendra Wahyudi mungkin nggak sengaja ya untuk request remote ya. Saya deny terlebih dahulu. Oke, sebentar ini saya perlu refresh terlebih dahulu. Mohon maaf sebelumnya.
Oke, sebentar nih kok saya. Oke. Nah, ini cara pembuatan create site ya. Tinggal klik create site aja di kiri atas, kemudian di sini akan tampil dua pilihan, yaitu ada team site dan communication site. Nah, team site dan communication site ini juga bisa baca ya terkait deskripsinya. Saya gambarkan aja, saya contohkan langsung aja. Team site ini biasanya Bapak Ibu gunakan untuk satu divisi di mana ini ada privasinya. Jadi jangan sampai mungkin Bapak Ibu membuat site, saya nggak mau nih divisi lain melihat isi site kami kayak gitu ya. Nah, itu bisa membuat team site. Nah, biasanya di dalam divisi itu kita juga bisa membuat permission. Mungkin satu atau dua orang bisa sebagai member dan satu orang sebagai owner. Yang lainnya mungkin hanya sebagai reader aja seperti itu. Nah, itu permissionnya di tim site. Kemudian untuk komunikasinya ini ialah untuk ibu bapak gunakan sebagai komunikasi satu arah ke banyak user lain ya. Biasanya ini sih lebih ke pengumuman ya. Biasa dari HRD ke semua corporate, semua user di dalam satu organisasi seperti itu. Nah, apa yang biasa dibuat oleh tim site? Biasa kalau sudah matang dan sudah jadi apa yang dibuat di tim site itu bisa diubah atau di-convert menjadi communication site untuk di-share ke semua orang di satu organisasi. Ya, jadi itu perbedaannya ialah jadi tim site benar-benar privacy, bisa diatur mana membernya, kemudian mana readernya. Itu biasanya digunakan untuk satu divisi. Di mana nanti satu divisi itu untuk kolaborasi, baik file maupun isi daripada site itu sendiri. Nanti ada konten ya dan lain-lain, itu bisa dibuat di tim. Nah, setelah jadi, kemudian mau di-expose ya, atau mau disebut seluruh orang di satu organisasi, itu bisa di-convert menjadi communication site. Nah, ketika menjadi communication site, itu menjadi satu arah. Tentu nggak satu arah statik ya, jadi user lain bisa komen ya. Jadi komunikasi satu arah biasanya kita lebih ke ya mungkin Bapak Ibu biasa menjadi pernah ya salah satu orang mungkin jadi jurnalis atau humas ya dan lain-lain, kita membuat pengumuman di mading dan lain-lain. Nah, itu bisa menjadi communication site. Post communication site mungkin ada orang komen, itu bisa ya. Jadi nggak satu komunikasi satu arah saklek, enggak, tapi ini lebih ke pengumuman. Nah, nanti orang lain bisa komen dan lain-lain, mencolok dari tim. Suaranya putus-putus, Pak. Iya, sepertinya rekan saya mengalami gangguan koneksi, Bu. Iya, sepertinya, Pak. Oke, mungkin bisa tunggu sebentar, Bapak Ibu. Suaranya nggak bersih ya, Mbak? Suara saya gimana, Bu? Jelas, Bu? Kalau Pak Riki jelas. Suara saya jelas. Jelas sekali kalau Pak Riki. Atau mungkin dilanjut Pak Riki, monggo. Kayaknya sih gangguan sinyal sih sepertinya di sana, Bu. Iya, iya. Putus-putus, Pak. Hasani. Untuk tampilan sharingnya masih ada muncul. Masih sharingnya ada di site Sharingnya ada ya. name. Oke, nama site name apa Ibu? Ke tim site connected. Oke, nah ini dari site ya, jadi site name-nya itu kita bisa buat, jadi ada IT department, misal seperti ini saya contohkan, kemudian ini otomatis grup emailnya, address-nya juga muncul. Nah, dia akan menginformasikan apakah grup aliasnya available atau tidak. Kemudian site address-nya otomatis terbuat seperti ini juga akan menginformasikan available atau seperti itu.
Suara saya masih putus-putus atau sudah lebih jelas, Ibu? Sudah lumayan, Pak. Sudah lumayan ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ini ada site description, opsional aja, bisa ditulis atau dikosongkan. Kemudian ini ada privacy setting. Nah, ini ialah terkait dari si site-nya sendiri. Tipenya ada public atau private. Nah, ini sudah ada deskripsinya. Kalau private itu hanya member aja yang bisa akses untuk site-nya. Kemudian untuk public ialah semua organisasi bisa mengakses kita buat seperti itu. Nah, ini by default ialah private. Kita coba private terlebih dahulu. Kemudian ini language-nya. Ini language-nya English biasanya. Ini mungkin ada kendala terkait koneksi saya. Kita bisa next aja mungkin. Kemudian di sini ada owner. Owner kita bisa buat cara seperti ini. Harusnya Oke, saya punya 3, yaitu 1 sebagai owner, 2 sebagai member. Kemudian kita klik finish. San masih bermasalah, San. Kalau masalah nggak apa-apa, biar gue lanjutin aja. Ya oke deh, coba deh di handover aja. Kemungkinan lagi jelek di lokasinya. Oke, ini saya handover ke Ricky ya, Bapak Ibu. Ya, halo Bapak Iya, Ibu. Layar saya udah kelihatan? Kelihatan, Pak Riki. Oke. Sebelumnya sorry banget nih Bapak Ibu, ada gangguan koneksi di tengah-tengah. Oke, jadi saya akan lanjutkan dari yang Hasani tadi. Jadi mengenai halaman yang ini, apakah Bapak Ibu tadi udah dapat informasi dengan jelas atau saya perlu ulangin lagi? Halo? Sudah jelas, sudah jelas. Sudah jelas ya Pak? Bisa diteruskan, diteruskan. Ulangi aja. Sebaiknya diulangi aja. Tadi udah Ya. Oke. Banyak yang terlambat. Telat tadi Pak. Mulai Oke, dari Bapak Ibu. awal nih. Oke, saya akan ulangi dari sini ya Bapak mulai Ibu. awal, Pak. Dari awal boleh Pak? Boleh Bu, boleh. Iya. Ya Pak, dari awal Jadi Pak. terputus-putus, Pak. Jadi Oke, nggak oke enak. Bu, oke. Siap. Saya mulai ya Bapak Ibu. Ya. Siap. Jadi Iya Pak. tampilan yang ada di tempat saya saat ini adalah tampilan portal utamanya atau halaman utama dari SharePoint di saat Bapak Ibu mengakses. Nah, apa aja yang muncul di sini? Tentunya di sini ada beberapa menu, seperti contohnya ada buat situs, buat postingan berita. Kemudian juga ada beberapa link di sebelah kiri ini. Ini adalah link menuju site yang kita follow. Dan yang berikut ini adalah site-site terbaru yang dibuatkan. Dan di sini muncul site-site apa aja yang sudah sering kita kunjungi, seperti itu. Jadi seperti ini, contohnya kalau misalnya kita sering masuk ke dalam site yang programming class, kita akan mendapatkan programming class di bagian ini, seperti itu. Oke, nah jadi saya akan lanjutin lagi. Jadi di antara dua ini yang pertama adalah create site, dan berikutnya adalah post site. Nah perbedaannya adalah kalau misalnya buat postingan berita, ini kita lebih digunakan untuk di saat kita ingin membuat konten. Jadi seperti contoh, misalnya saya punya 3 site di sini. Ada communication site, ada programming class, dan juga ada entrepreneurship course, misalnya. Nah, kalau misalnya saya mau upload sebuah konten, tentunya kalau misalnya saya mau upload ketiga-tiganya, dan saya akses satu persatu, buat itu akan memakan waktu. Nah, jadi ada satu menu di sini, di mana kalau menu ini kita gunakan, kita akan bisa langsung upload ke 3 site yang ini. Jadi kita cuma cukup buat 1, kita bisa upload langsung ke 3-tiganya, seperti itu. Nah,
Dari mana datangnya site-site ini? Site-site ini bisa dibuat dengan klik di bagian pojok kiri atas ini. Jadi ada create sites atau mungkin dalam bahasa Indonesia buat situs. Kita klik. Nah, kemudian akan muncul pop-up. Nah, di sini ada dua tipenya, yaitu adalah situs tim dan juga situs komunikasi. Jadi ada site team dan juga communication site. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya tentunya ada di beberapa tampilan dan juga di beberapa kebutuhan. Jadi seperti situs tim ini bagikan dokumen, lakukan percakapan dengan tim Anda, pantau acara, kelola tugas, dan lain sebagainya. Sedangkan situs komunikasi itu hanya benar-benar untuk komunikasi aja. Jadi biasanya kalau misalnya komunikasi itu misalnya seperti ini. Kalau misalnya di tim, saya di ITS misalnya, saya sedang ngembangin aplikasi MyITS misalnya nih. Nah, otomatis yang mengembangkan aplikasi MyITS akan masuk ke dalam situs tim. Tapi beberapa tendik-tendik yang lain tentunya nggak akan terlibat di dalam proses pembuatannya. Baik itu secara timeline ataupun mungkin bug solving dan lain segalanya. Seperti itu. Nah, untuk situs komunikasi, ini lebih digunakan untuk misalnya hasil dari situs tim ini. Nah, itu bisa masuk ke situs komunikasi. Jadi, ibaratnya kalau misalnya kata-kata lebih gampangnya adalah, misalnya untuk situs tim ini adalah tempat kita untuk berbicara tentang mungkin kalau kita mungkin membuat tempe misalnya. Saya mau membuat tempe, saya mau jualan nih. Tentunya saya akan mulai dari proses pengolahan, saya akan mulai dari proses komposisi, kemudian juga takarannya berapa dan lain segalanya. Itu akan dibahas di dalam situs tim. Nah, untuk situs komunikasi itu adalah tempat untuk deliver dari tempe yang sudah kita buat. Jadi misalnya tempenya udah jadi nih, tempe orek misalnya. Saya mau publish ke semua MyITS. Oh, tempe orek buatan ITS udah jadi loh, gitu. Nah, itu akan dipublish ke dalam situs komunikasi. Di mana situs komunikasi ini nantinya itu bisa melakukan seperti komen, like, ataupun juga postingan-postingan tertentu. Seperti itu. Jadi, kalau saya lihat sedikit di aplikasi di websitenya ITS itu punya satu website khusus yang bisa post beberapa artikel-artikel, kalau saya nggak salah. Karena setahu saya waktu itu terakhir itu yang training kita Bu Dini itu pernah dipost di di websitenya ITS. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke dalam situs komunikasi ini. Seperti itu. Nah, tampilannya seperti apa nanti saya akan kasih lihat juga. Nah, jadi kita akan mulai dari yang create situs tim. Kita tinggal klik bagian situs tim, di mana nantinya di sini kita akan diminta untuk memasukkan nama situsnya. Nah, satu lagi perlu diingat, untuk SharePoint itu hanya bisa diakses di dua device. Yang pertama melalui web browser dan yang kedua melalui mobile web browser. Jadi untuk SharePoint itu enggak sama seperti Microsoft Teams ataupun Outlook, di mana mereka punya aplikasi sendiri, tapi untuk SharePoint itu enggak ada, sama sekali enggak ada. Jadi hanya bisa diakses melalui website saja. Nah, kita akan coba di sini nama situs, misalnya kita membuat ITS Department seperti ini. Nah, di mana setelah kita ketikkan nama situsnya, secara sistem itu akan otomatis mengecek nama situsnya itu udah terpakai atau enggak. Seperti itu. Nah, yang berikutnya, kita juga bisa create alamat email grupnya di sini, di mana nantinya alamat email grup ini bisa kita gunakan, bisa kita ambil dan kita send emailnya, dan semua member dari grup ini akan mendapatkan message dari email yang dikirimkan, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah alamat situs. Nah, alamat situs ini seperti apa? Nah, bisa dilihat di sini ada contoh https m365 bla 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 .sharepoint.com/sites/ITS Department. Nah, ITS Department ini datang dari nama situs dan ini juga bisa kita ganti. Jadi misalnya kita mau ganti jadi hanya ITS doang, itu bisa. Jadi kita begitu mau akses ke dalam site ini hanya cukup di m365edu bla 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 .sharepoint.com/sites/ITS. Perlu diingat untuk m365 bla 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 ini adalah sesuai dengan domain Bapak Ibu semua. Jadi kalau misalnya domain Bapak Ibu adalah ITS, tentunya akan menjadi its.sharepoint.com. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada beberapa yang lain seperti deskripsi situs. Ya. Kayaknya Pak Nurul ngantuk nih, Pak. Oke.
Nah, jadi di sini ada deskripsi situs, kemudian juga ada pengaturan privasi dan juga ada pilihan untuk bahasanya. Nah, untuk privasi ada 2 tipe, yaitu adalah tipe private dan juga ada tipe public. Jadi sama seperti Microsoft Teams juga, kalau private kita perlu invite beberapa orang untuk masuk ke dalam, dan public dia bisa masuk sendiri, seperti itu. Oke, nah sedikit menghubungkan dengan Microsoft Teams nih, sedikit menghubungkan. Dulu saya pernah berbicara mengenai Microsoft Teams dan juga SharePoint. Jadi perlu diingat, di saat Bapak Ibu menggunakan Microsoft Teams dan berbagi data di dalam suatu Teams, di belakangnya data itu akan tersimpan di dalam SharePoint. Dikarenakan di saat Bapak Ibu membuat satu Teams di dalam Microsoft Teams, itu Bapak Ibu secara otomatis membuat satu site di dalam SharePoint. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, mungkin ada beberapa tim IT juga di sini. Nah, jadi di saat Bapak Ibu membuat satu Teams di dalam Microsoft Teams, itu juga membuat satu site di dalam SharePoint. Seperti itu. Nah, ini ada 2 tipe, kita akan mulai dari yang private. Kemudian untuk bahasa, kita biarkan saja bahasa Inggris. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, setelah itu kita akan diminta untuk memasukkan site owner dan juga site member. Nah, saya akan jelaskan di sini dulu. Untuk site owner, dia akan menjadi administrator dari site yang kita buat. Jadi untuk administrator itu ada 2. Yang pertama itu adalah IT admin global, di mana mungkin ada satu IT admin khusus dari ITS mungkin yang megang tenant Office 365-nya. Dan yang kedua adalah site owner. Jadi bisa kita membuat suatu site yang baru, itu secara otomatis, kita secara manual akan diminta untuk memasukkan site administratornya. Jadi untuk IT adminnya nggak perlu lagi untuk handle ke semua site-nya. Jadi cukup site admin masing-masing saja itu bisa. Kemudian yang berikutnya adalah site member, di mana kita bisa masukkan nih siapa-siapa aja yang bisa akses ke dalam site ini. Jadi tentunya ini adalah salah satu cara untuk di bagian privacy, seperti itu. Oke, kita akan coba di sini. Saya masukkan satu nama seperti ini, satu lagi. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik selesai. Oke, sebentar. Ya. Ya, tampilannya udah berubah Bapak Ibu atau belum berubah? Sudah ITS departemen ya Pak. Ada keep your team updated. Oke, nice. Nah, jadi ini adalah tampilan setelah kita membuat suatu team site. Nah, apa perbedaan dengan communication site? Nah, communication site adalah seperti ini perbedaannya. Ini adalah communication site. Tampilan yang ini. Dan team site berbentuk seperti ini. Jadi untuk untuk communication site itu tampilannya emang jauh lebih cantik dibandingkan dengan team site. Dikarenakan team site itu hanya diperuntukkan untuk benar-benar proses kolaborasi di dalamnya. Tapi untuk communication site tampilannya wah jauh lebih cakep. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah tampilannya, dan tampilan ini Bapak Ibu bisa ubah juga. Oke, kita akan kembali ke team site. Nah, untuk team site di dalam ini, Bapak Ibu bisa mengubah isi dari yang ada di tengah-tengah ini. Jadi saya akan jelaskan dulu beberapa section. Di sebelah kiri ini adalah navigation bar. Jadi, navigation bar ini ada home, conversation, documents, notebook, page, site content, recycle bin. Nah, site content ini apa? Site content ini kita bisa masuk ke belakang dari SharePoint-nya. Dengan kata lain adalah ini adalah My Explorer dari komputernya kita. Anggapannya seperti itu. Dan recycle bin sama seperti Windows kita juga, kalau kita menghapus data itu akan masuk ke dalam recycle bin. Nah, oke sebentar saya hidupkan aplikasi untuk Zoom-nya dulu. Ya, oke. Nah, seperti yang kita lihat Bapak Ibu, di pojok bawah kiri ini ada satu tulisan.
di pojok bawah ini. Yaitu adalah Microsoft Teams. Communicate your teams with your colleague in real time by creating a team for your office. Nah, jadi kalau kita membuat satu SharePoint site dan langsung dari SharePoint, itu dia tidak terhubung dengan Microsoft Teams. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Microsoft Teams dan membuat suatu Teams, secara otomatis dia akan membuat satu SharePoint site dan SharePoint site itu terhubung dengan Microsoft Teams yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi ada perbedaannya di sini. Jangan lupa Bapak Ibu. Oke. Nah, yang di sini. Nah, kemudian di tengah-tengah ini adalah konten-konten dari site-nya. Nah, konten-konten ini Bapak Ibu bisa edit. Jadi Bapak Ibu bisa klik edit di bagian ini. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Dan tampilan-tampilan per kotak-kotak ini dari dalam bahasa SharePoint ini disebut sebagai web part. Jadi per masing-masing kotak seperti quick link, news, activity, document itu semua adalah web part. Nama dari SharePoint-nya. Nah, Bapak Ibu bisa hapus, jadi tinggal klik salah satu kemudian klik delete web part di sini dan juga Bapak Ibu bisa menambahkan web part-nya. Jadi bisa klik di bagian ini. Kemudian nanti akan muncul beberapa tipe-tipe yang Bapak Ibu bisa masukkan. Jadi seperti contoh masukkan gambar itu bisa, atau ada iframe embed link dari beberapa source luar itu juga bisa, dan juga ada beberapa third-party yang lain, atau mungkin countdown timer itu juga bisa. Jadi misalnya kita mau launching apa nih, atau mungkin suatu project nih, kita set countdown-nya 72 jam. Nah, bisa kita akses ke website ini akan muncul countdown-nya nih, oh countdown-nya berapa lama lagi nih, seperti itu. Dan juga di SharePoint kita masukin Google Analytics. Itu bisa. Yammer itu juga bisa. Jira juga bisa. Dan juga Power Apps, Microsoft Form itu juga bisa. Dan Power BI itu juga bisa dimasukkan ke dalam site ini. Jadi bisa mungkin Bapak Ibu punya pemakaian untuk Power BI untuk reporting, itu bisa dimunculkan langsung di dalam SharePoint. Seperti itu. Nah, jadi ini mungkin Bapak Ibu nanti bisa ekspor lebih lanjut, karena kalau misalnya saya ekspor ini semua, waktunya nggak akan keburu Bapak Ibu. Oke? Nah, setelah Bapak Ibu selesai dengan perubahan-perubahan yang ada dari site-nya di sini, jangan langsung klik save yang ada di sini. Karena tampilannya nggak akan berubah ke site-site membernya. Nah, Bapak Ibu harus klik dulu di bagian republish. Jadi saat kita melakukan perubahan, jangan lupa publish kembali webnya. Nah, setelah terpublish, nanti dia akan muncul tampilan yang baru. Seperti ini. Dan akan muncul publisher-nya kapan. Oke? Nah, sejauh ini mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu untuk di bagian SharePoint-nya. Oke? Kalau misalnya belum ada pertanyaan. Pak Riki, ya, ini ada boleh? pertanyaan. Bagaimana memastikan bahwa data yang di-sharing aman dan betul-betul hanya dapat diakses oleh member dalam privacy group? Pertanyaan dari Ibu Ira. Oke. Nah, jadi untuk SharePoint, untuk permission-nya atau accessing-nya itu jauh lebih dalam dibandingkan dari lebih dari OneDrive. Jadi kalau OneDrive itu kita hanya taruh permission di data doang. Tapi kalau untuk SharePoint, saya jelaskan dulu SharePoint. Untuk topologi SharePoint itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada namanya adalah Site Collection. Site Collection itu apa? Site Collection itu adalah tampilan awal dari SharePoint yang ini. Ini disebut sebagai Site Collection. Rumah dari semua site. Jadi tampilan ini adalah namanya Site Collection. Di dalam Site Collection, di dalamnya akan bisa dibuat beberapa site. Jadi ada ITS Department, Programming Class, Communication Site, itu adalah site. Nah, dari dalam site itu bisa kita masukkan juga beberapa list namanya. Jadi kalau list, bahasa dari SharePoint itu adalah list, tapi kalau di penggunaan kita pribadi secara umum itu adalah folder. Jadi list itu yang dibaratin adalah folder dari komputernya kita. Dan di dalam folder tentunya kita bisa buat data. Nah,
Untuk proses permissionnya, SharePoint sendiri itu udah bisa setting permission mulai dari site-nya, kemudian ke dalam list-nya, dan juga ke dalam datanya. Jadi seperti contoh, misalnya saya buat satu site, ITS Department. Kemudian saya set permission-nya Vina untuk masuk ke dalam site ini. Tentu Vina bisa. Vina bisa masuk ke dalam site yang saya buat barusan. Kemudian saya buat satu list di dalamnya. Misalnya list untuk perhitungan gaji misalnya. Dan untuk permission list perhitungan gaji, saya set hanya saya yang bisa masuk. Tentunya Vina nggak akan bisa akses ke dalam list itu. Dan kemudian saya membuat data di dalamnya, dan data itu saya kasihkan linknya ke Vina, dan itu Vina juga tidak akan bisa akses datanya. Jadi untuk bisa akses ke datanya, dia harus punya permission masuk ke dalam site-nya, kemudian permission masuk ke dalam list-nya, dan juga permission untuk bisa lihat datanya. Nah, untuk permission juga saya akan contohkan setelah ini. Oke? Nah, yang berikutnya adalah Bapak Ibu, kalau untuk membuat beberapa list di dalamnya, klik di bagian site content yang ada di sebelah kiri. Jadi, setelah Bapak Ibu klik site content ini, ya, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi di dalam satu site, Bapak Ibu bisa membuat beberapa konten dan juga Bapak Ibu bisa membuat sub-site lagi. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat satu site, di dalamnya mau bikin site lagi, itu bisa. Jadi misalnya nih, saya bikin satu site buat tim IT, yang satu buat production. Kemudian saya bikin satu sub-site lagi nih di dalamnya, untuk di bagian development. Itu bisa, tinggal klik di bagian sub-site doang. Nanti akan muncul sub-site-nya apa-apa aja. Dan kalau kita mau buat subsite baru, tinggal klik new di bagian ini, kemudian klik bagian subsite. Nah, di saat kita klik new, itu muncul beberapa pilihan. Yang pertama adalah list, yang kedua adalah page, yang ketiga adalah document library, yang keempat app, dan juga yang terakhir adalah subsite. Nah, untuk app tentunya udah jelas, ini adalah application. Subsite, ini akan membuat satu site yang baru, jadi menjadi child site-nya, anak site-nya seperti itu. Nah, page tentunya itu akan berisi beberapa tampilan-tampilan halaman website. Nah, yang kemudian juga ada list dan juga document library. Nah, apa perbedaannya? Toh dua-duanya folder. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa nebak dulu, mungkin Bapak Ibu? Document library dan juga list. Dapat sepeda loh Bapak Ibu. Mungkin Bu Dini? Tenang. Ya, Mungkin Pak Yanto, Pak. Ya, mungkin Bu Dini mungkin tempat atau mungkin Pak Yanto, silakan. Gak jadi. Ya. Oke, mungkin Bu Dini Bu bisa tebak Bu perbedaan antara list dan juga dokumen library. Ups. Ya, Pak Dwi. Halo. Ya, Bu Dini mungkin mau coba Bu Dini? Oke. Nah, kalau misalnya nggak ada. Yang lain dulu saja, Pak. Oke, Bu. Oke. Jadi perbedaan antara list dan juga document library adalah document library itu benar-benar hanya digunakan untuk proses penyimpanan dokumen saja. Jadi di dalamnya akan disimpan seperti Excel, Word, dan juga PowerPoint ataupun PDF. Itu disimpan di dalam satu document library. Nah, list ini jauh lebih spesial. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya saya mengadakan suatu pengadaan budget. Misalnya, suatu pengadaan budget. Di dalamnya tentunya saya akan membuat satu record. Misalnya adalah budget pembelian komputer. Misalnya. Tentunya saya akan membuat satu record dan di dalam record tersebut saya mau ada attachment-nya. Nah, kalau Bapak Ibu hanya menyimpan attachment-nya saja, tentunya akan menjadi bingung. Karena di dalam dokumen tampilannya hanya seperti ini. Nah, jadi di saat kita masukin data, datanya akan muncul, yang akan muncul hanya nama dari file yang Bapak Ibu masukin. Nggak ada keterangannya sama sekali.
Tapi kalau misalnya list, nanti akan muncul satu record, satu baris, di mana record itu misalnya adalah pengadaan pembelanjaan server, seperti itu. Dan kalau kita klik dalamnya, kita bisa lihat attachment-nya apa. Nah, kita akan coba di sini. Jadi, di saat kita klik new dan juga kita buat satu list yang baru, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada 3 tipe di sini, bukan 3 tipe, melainkan 3 menu. Yang pertama, kita bisa langsung create new list. Yang kedua, kita bisa ngambil dari existing list. Jadi misalnya Bapak Ibu udah pernah bikin list mungkin dari beberapa yang lain, itu bisa di-create di sini. Atau Bapak Ibu punya satu Excel nih yang biasanya udah pernah digunakan nih. Ada kolom-kolomnya nih. Bisa langsung upload Excel-nya saja. Nah, pada zaman dahulu, untuk SharePoint sebelum SharePoint Online, pembuatan list dari Excel itu memerlukan proses programming yang lebih dalam. Jadi kita harus bikin source code-nya sendiri, kita deploy lagi, dan kita pakai. Tapi saat ini di SharePoint Online, itu fitur ini langsung disediakan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah punya satu Excel sendiri, sudah punya header-headernya, kolom-kolomnya sendiri, apa aja isi-isinya, tinggal upload aja file Excel-nya di sini. Ya, dan di sini saya akan contohkan untuk buat yang baru. Nah, saya akan buat di sini adalah contoh transaction. Sorry. Seperti ini. Oke, dan setelah ini kita tinggal klik di bagian create. Nah, di sini ada sedikit penjelasan mengenai list, apa itu list. Jadi list bisa digunakan apa aja, bisa digunakan untuk track, bisa digunakan untuk share, dan juga organize. Seperti itu. Oke, setelah kita masukin nama listnya, kita klik di bagian create. Nah, jadi setelah kita buat listnya, tampilannya hanya seperti ini. Simple. Flat, tampilannya hanya seperti ini doang. Nah, di bagian ini adalah column. Jadi ibaratin seperti kita Excel, ini adalah kolom-kolomnya. Kita bisa buat beberapa kolom. Jadi secara default-nya, secara dasarnya awal kita membuat suatu list, itu kita akan dibuatkan satu kolom dengan nama title di sini. Jadi kita bisa tambahkan kolom yang lain, kita tinggal klik add column di sini. Kemudian akan muncul beberapa tipe-tipe kolom yang Bapak Ibu bisa gunakan. Seperti single line of text, multiple line of text, location, number, yes or no, person, date and time, choice, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan antara single line of text dan juga multiple line of text adalah single line of text hanya support untuk 255 karakter. Nggak bisa lebih. Tapi kalau untuk multiple line of text, itu dia support sampai 2000 karakter. Dan juga multiple line of text itu support dengan enriched karakter. Enriched karakter itu apa? Itu adalah beberapa isi-isi dari script website yang bisa dimasukkan. Jadi misalnya Bapak Ibu punya beberapa script seperti itu bisa gunakan yang tipenya adalah multiple line of text. Oke? Atau mungkin di sini juga ada beberapa dosen-dosen yang dari IT, mungkin pernah pakai XML seperti itu. XML juga bisa dimasukkan ke dalam multiple line of text. Oke? Nah, kita akan contoh satu. Jadi kita akan buat yes or no seperti ini. Nah, oke. Nah, setelah kita buat, kita pilih salah satu, dia akan minta kita untuk masukkan nama kolomnya. Jadi misalnya adalah misalnya ini adalah reviewed seperti ini. Kemudian juga ada nama yang berikutnya ada description, kemudian tipenya yang tadi kita masih bisa rubah. Kemudian kita bisa masukkan default value-nya apa. Jadi default value-nya kita bisa set yes atau no. Kok nggak tampil? Mohon maaf Fariki, ya? dari tadi layarnya tidak tampil. Layarnya nggak tampil? Iya. Ini macet-macet dia, Kak. Oke. Nah, ini baru dari yes or no tadi. Dari yes or no mungkin bisa diulang kali. Oke. Suaranya jelas tapi, Vin? Suaranya jelas, tapi untuk di tampilan layarnya dia agak delay gitu. Oke. Mungkin bisa diulang dari yang yes or no tadi. Ya, jadi tampilannya di sini, setelah kita klik di bagian add column ini, akan muncul beberapa tipe-tipe column yang Bapak Ibu bisa pakai.
Ya, kita akan contoh salah satu yang di yes or no. Kita klik, kemudian nanti akan muncul satu pop-up di sini, di mana kita akan diminta untuk memasukkan nama kolomnya. Kita masukkan seperti ini. Kemudian ada description, ini optional. Kemudian kita bisa pilih ulang lagi tipenya. Kalau Bapak Ibu misalnya mau ganti tipe kolom yang lain, jadi nggak perlu cancel. Tinggal klik di bagian ini, kemudian pilih tipe-tipe yang lainnya. Seperti itu. Dan di sini kita juga bisa masukkan default value-nya. Jadi bisa kita buat satu record yang pertama kali nih, default value-nya apa? No atau yes. Kita bisa buat di sini juga. Saya akan cek di sini menjadi no. Kemudian berikutnya ada more option. Kalau misalnya kita klik di sini, di mana untuk more option, ini kita bisa ini kita bisa buat yang di sini. Jadi seperti contoh, saya mau bikin satu kolom di mana kolom ini wajib ada isinya setiap kali saya bikin data. Dengan kata lain itu adalah mandatory. Nah, di saat itu wajib, jangan lupa klik di bagian require that this column contain information menjadi yes. Di mana kalau Bapak Ibu buat ini menjadi yes, di saat Bapak Ibu membuat satu data baru di dalam ini atau satu record baru, itu nggak boleh kolomnya itu dikosongkan. Jadi harus ada isinya. Oke. Nah, ini saya kembalikan lagi ke no. Kemudian setelah kita selesai dengan semua yang di sini, kita tinggal klik save di bagian ini. Nah, nantinya akan muncul seperti ini. Nah, yang berikutnya juga, kalau misalnya kita membuat yang tipenya adalah single line of text, buat di sini, saya contohnya adalah description. Seperti ini. Nah, di bagian ini, default value-nya adalah kosong. Dan kita bisa buat default value-nya langsung di sini. Atau kita juga bisa menggunakan calculated value. Calculated value itu apa? Di sini. Kita bisa menggunakan formula untuk calculate the default value. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah punya rumus-rumus tertentu, itu bisa digunakan di dalam SharePoint column. Dan kalau di more option, sama nih. Ini adalah maksimum number of karakternya. Kemudian kita bisa cek set juga di sini. Dia wajib diisi atau enggak. Dan yang berikutnya, dia harus unik atau enggak. Jadi, untuk bagian enforce unique values, itu contohnya adalah seperti ini. Misalnya, saya buat satu record transaksi. Dan deskripsinya saya buat tulisannya adalah bulan ini misalnya, September misalnya seperti itu. Saya buat September tulisannya. Kemudian saya bikin satu record baru lagi. Kemudian deskripsinya saya tulis lagi September. Itu nggak akan bisa. Dia harus memasukkan deskripsi yang lain. Jadi dia nggak bisa punya isi yang sama dengan record yang lain. Seperti itu. Oke. Dan juga ada column validation. Oke. Dan kita bisa klik save. Nantinya akan terbuat seperti ini. Nah, untuk ngebuat datanya gimana nih? Bapak Ibu bisa klik new di bagian ini. Kemudian akan muncul satu form di sini. Jadi misalnya ini adalah tampilannya, misalnya adalah record 01 misalnya seperti ini. Dari viewer saya biarkan ini menjadi no. Kemudian description-nya misalnya saya buat adalah misalnya adalah September 01 seperti ini. Dan saya bisa masukkan attachment juga. Jadi saya klik bagian attachment, misalnya saya buat satu di sini, kemudian saya OK, kemudian saya save. Nah, dia akan munculnya jadi seperti ini. Jadi menjadi satu record. Oke, saya coba upload di bagian sini sebelah, di bagian dokumen. Saya klik new, kemudian saya saya upload aja langsung. Saya upload files, kemudian saya masukkan di sini. Nah, perbedaannya adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya dokumen, dia hanya munculin dokumen doang, nggak bisa ada keterangan-keterangan yang lain, walaupun kita bisa tambahkan kolom di sini, tapi satu dokumen itu, satu recordnya hanya untuk satu dokumen saja. Sedangkan kalau list itu, kita bisa buat satu record dengan lebih dari satu attachment.
di sini. Jadi kalau misalnya mau edit sama seperti OneDrive, kita tinggal klik Show Action di sini, kemudian klik Edit. Atau kalau misalnya isinya Bapak Ibu hanya mau edit di sini aja, Bapak Ibu bisa klik Edit in Grid View, di mana akan muncul tampilan seperti row-row Excel dan kita bisa rubah secara langsung. Seperti ini. Dan kalau sudah selesai, tinggal di klik aja. Tinggal di enter, tinggal klik di Exit Grid View. Dan datanya akan langsung terupdate. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan kah mungkin, Bapak Ibu? Ada pertanyaan, Pak Riki? Ya, boleh. Apakah yang bisa mengakses SharePoint ini hanya yang punya akun Microsoft? Misalnya, agar bisa diakses oleh mahasiswa, apakah mahasiswa harus masuk menggunakan akun Microsoft? Oke, jawabannya adalah enggak juga, Bu atau Bapak. Jadi kalau misalnya dari settingan SharePoint-nya itu di-enable-kan untuk guest access-nya, itu non-user Microsoft itu bisa akses. Tapi dengan fitur-fitur yang lebih terbatas. Jadi saya sarankan untuk mahasiswa-mahasiswanya tetap menggunakan account student yang diberikan oleh ITS. Karena harusnya ITS juga punya account free license untuk beberapa murid-muridnya. Jadi itu bisa digunakan. Dapat semua, Pak Riki. Dapat semua ya, Bu? Ya. Oh, lebih bagus lagi, Bu. Bisa, ya mahasiswa, dosen, dan tendik. Oke, jadi saran saya gunakan di sana. Oke. Ada pertanyaan lagi, Vin? Mungkin, Vin? Lanjut, ada pertanyaan lagi dari Bapak Edi Sumirman. Apa kelemahan SharePoint ini? Apa kelemahan SharePoint? Iya, betul. Kelemahan SharePoint ya. Oke. Ini kelemahan SharePoint ini mau dibandingkan dengan apa dulu nih, Pak Edi? Mungkin Pak Edi bisa mute mikrofonnya, Pak. Halo, Pak Edi. Pak Edi ada di sini? Lanjut saja, Pak. Sepertinya tidak join. Tadi tanyanya di grup WA. Oh, oke. Oke, mungkin kalau misalnya kita berbicara dengan mungkin ada produk-produk sebelah, kelemahan SharePoint ini adalah satu, SharePoint itu jauh lebih cukup ribet untuk di-maintain. Karena SharePoint itu punya beberapa role dan juga beberapa permission yang kita perlu setting. Seperti itu. Mungkin ya untuk beberapa user akan menjadi sedikit kewalahan sih, Bu. Oke. Ada pertanyaan lain mungkin? Baik, kita lanjut ke pertanyaan lain dari... Mungkin lanjut dulu ya, Mbak Ervina nanti. Oh, lanjut presentasi dulu, pertanyaannya di akhir, Bu Dini. Ya. Boleh, Bu. Oke. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke yang lain ya, Bu Dini. Nah, kalau kita mau share itu sama di sini, Bu. Sama seperti yang ada di OneDrive, kita tinggal klik share aja di sini. Kemudian sama, kita juga ada pilihan di sini. Jadi, kurang lebih permission-nya juga sama dengan apa yang ada di OneDrive. Jadi ada people with contoso with the link. Jadi ini hanya untuk orang di dalam satu organisasi saja. Yang kedua, orang dengan existing access. Kemudian yang berikutnya adalah specific people. Jadi kalau misalnya kita mau hanya untuk orang yang spesifik aja, itu tinggal klik di bagian specific people. Nah, kalau kita mau lihat nih, kita udah pernah share ke mana-mana aja nih. Tinggal klik di bagian show action, kemudian di bagian manage access. Kita bisa klik di sini. Jadi ini akan muncul nih, direct access-nya ke siapa-siapa aja. Kemudian kita udah pernah kasih akses ini ke siapa aja. Dan kalau misalnya kita mau stop sharing, bisa tinggal klik stop sharing. Seperti ini. Nah, di sini ada yang menarik. Ada 3 nama di sini. Yaitu adalah site owner, site visitor, dan juga site member. Nah, site owner, site visitor, dan juga site member itu adalah grup dari SharePoint. Jadi Bapak Ibu bisa create satu grup di sini. Sebentar. Misalnya kita membuat,
sorry, sebentar. Saya membuat site permission di sini. Nah, di saat site permission ini akan muncul beberapa grup. Yang pertama adalah site owner, di mana dia levelnya adalah full control. Yang kedua, itu adalah site member, di mana dia bisa edit. Yang berikutnya adalah site visitor, di mana dia itu hanya bisa view doang. Nah, ada beberapa permission atau beberapa action yang bisa digunakan. Jadi seperti contoh, misalnya sekarang site member itu bisa ngedit. Saya mau member-member itu nggak bisa ngedit nih. Saya tinggal ubah aja di bagian ini menjadi apa. Dia hanya bisa baca doang, ubah itu create. Atau dia juga bisa ubah-ubah yang lain nih. Ubah ke bagian full control. Yang berikutnya lebih advance lagi, bisa klik di bagian advanced permission setting. Di tampilan di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita mau buat satu grup yang baru, tinggal klik di bagian create group di sini. Kita tinggal klik di sini doang, create group. Nanti kita akan diminta untuk memasukkan nama-nama grupnya di sini. Di sini kurang lebih. Dan ini di bawah ada beberapa permission-permissionnya. Jadi ada full control, design, edit, contribute, read, restricted view. Nah, untuk read dan juga restricted view itu ada perbedaan. Di mana kalau misalnya restricted view, dia ini, document can be viewed in the browser but not downloaded. Jadi kalau dia restricted view, dia nggak bisa download data apapun dari SharePoint. Dan kemudian ada contribute dan design. Nah, perbedaannya apa? Untuk contribute, edit, dan juga design. Nah, kalau untuk edit, tentunya dia bisa edit, tentunya. Tapi kalau untuk contribute, dia lebih sedikit, seperti ini. Jadi edit dan contribute ini kurang lebih mirip sih, Bapak Ibu. Kurang lebih mirip. Jadi mau gunakan untuk contribute itu nggak masalah, mau pakai untuk edit juga nggak masalah. Tapi kalau untuk desain, ini jauh lebih beda lagi. Walaupun dia bisa view, add, update, dan juga delete, tapi di sini dia bisa approve dan juga customize. Nah, approve ini untuk apa? Nah, saya akan jelaskan lagi mengenai integrasi SharePoint dengan aplikasi Office yang lainnya. Jadi, saya perlu jelaskan, ada satu application yang bernama Power Automate dari Microsoft. Di mana itu berisi dari 3 aplikasi, yaitu yang pertama adalah Power Automate, yang kedua itu adalah Power Automate, yang kedua adalah Power Flow, yang kedua adalah Power Apps, yang ketiga adalah Power BI. Nah, 3 itu masing-masing punya fitur yang berbeda-beda. Yang pertama, kalau Power Automate itu digunakan untuk membuat workflow. Jadi misalnya, saya begitu upload satu data nih, satu record transaksi yang baru, saya baru buat nih. Itu di belakangnya, workflow-nya akan bekerja untuk hal-hal yang kita inginkan. Seperti contoh, misalnya untuk approval, atau mungkin untuk di-review, seperti itu. Nah, itu bisa dibuatkan dari Power Automate. Yang kedua adalah Power Apps. Power Apps itu kita bisa membuat tampilan formnya itu jauh lebih cantik. Dan kita juga bisa membuat aplikasi mobile-nya dari Power Apps. Jadi meskipun database-nya menggunakan SharePoint, dari list yang sudah kita buat tadi, dari list yang kita buat, kita bisa buatkan aplikasi mobile-nya secara langsung. Dan yang terakhir adalah Power BI, di mana Power BI tentunya dari data-data yang ada di dalam list tersebut, itu bisa kita buatkan satu tampilan dashboard untuk reportingnya. Jadi untuk chart dan lain segala macam, itu kita buatkan di dalam Power BI. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau untuk proses penggunaannya dengan mahasiswa, saran saya adalah Bapak Ibu bisa buat satu site atau mungkin cukup menggunakan site yang sudah otomatis terbuat dari Microsoft Teams-nya, kelasnya masing-masing, Bapak Ibu bisa akses, kemudian Bapak Ibu bisa buatkan beberapa list-list di dalamnya. Jadi misalnya list-list itu berisi untuk pengumpulan tugas kah, atau mungkin upload beberapa dokumen-dokumennya, itu bisa langsung masukkan ke dalam SharePoint-nya. Seperti ini. Oke, nah yang berikutnya, gimana cara untuk setting permission-nya? Nah,
seperti yang saya bilang, list bisa kita buat satu list, itu kita bisa setting juga permission-nya. Seperti apa? Kita tinggal klik lambang gerigi yang ada di pojok atas, kemudian klik di bagian list setting. Oke? Nah, apa aja yang bisa kita lakukan di dalam list setting? Tentunya yang pertama, kita bisa aktifkan yang namanya adalah versioning setting. Di mana kalau misalnya satu record tersebut bisa diupdate berkali-kali, tentunya kita juga pengen tahu update apa aja yang sebelumnya. Nah, kita bisa aktifkan version history di bagian sini. Oke, jadi di sini kita bisa create a version each time you edit an item in this list seperti ini. Dan kita bisa set berapa versi terakhir yang akan kita simpan. Jadi ini untuk aktifkan fitur dari versioning-nya. Oke, yang berikutnya juga untuk di bagian permission-nya. Nah, untuk permission kita bisa klik di sini. Kemudian nanti akan muncul 3 ini, site member, site owner, dan juga site visitor. Nah, perlu diketahui, di saat kita membuat satu SharePoint site, di dalamnya kita akan membuat beberapa konten, yaitu adalah list, seperti itu. Nah, di saat kita membuat list, secara otomatis, permission-nya itu mengikuti dari permission yang ada di dalam site. Jadi seperti sini, this list inherit permission from its parent. Parent yang di sini adalah, itu adalah site-nya. Site-nya yang bernama ITS Department. Nah, kalau misalnya kita mau membedakan permission-nya nih, nggak mau samain dengan permission yang di site. Misalnya di site itu bisa diakses 10 kelas. Tapi untuk list ini hanya boleh untuk 1 kelas doang nih. Nah, itu tinggal klik di bagian Stop Inheriting Permission di bagian ini. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu, Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam masing-masing grupnya, misalnya site member, site owner, kemudian site visitor, dengan permission level yang mereka bisa lakukan apa-apa aja, dan masukkan nama dari merekanya di sini. Jadi tinggal klik new di bagian ini, kemudian masukkan namanya. Seperti itu. Jadi misalnya, saya contoh, siapa ya? Saya contoh seperti ini. Kemudian ada di bagian sini juga ada show option, di mana Bapak Ibu bisa pilih juga mau ada email untuk invitation-nya atau enggak. Kalau misalnya perlu email, tetap di checklist. Kalau misalnya enggak, tinggal di uncheck. Dan juga untuk di bagian emailnya, kita bisa masukkan di sini kata-katanya kita apa. Saya adalah hi, please join this site. Seperti ini. Kemudian klik bagian share. Seperti ini. Oke. Nah, ini adalah permission untuk list. Jadi yang pertama tadi adalah permission untuk site, di sini, site permission. Yang berikutnya adalah permission untuk list. Nah, permission untuk data ada di mana? Permission untuk data ada di bagian sini. Jadi, data ataupun record itu juga bisa punya permission. Jadi, meskipun dia bisa masuk ke dalam listnya, tentunya untuk data itu juga ada privasinya lagi. Jadi, tinggal klik 3 titik di bagian ini, kemudian kita masuk ke dalam manage access. Di sini. Dan di sini kita bisa klik dulu stop sharing. Di mana itu semua orang nggak bisa akses kecuali yang di sini doang. Di sini juga kita bisa pilih juga di sini. Dia mau ngapain doang. Misalnya set member bisa edit, saya nggak mau. Set member bisa edit, hanya bisa view doang misalnya. Atau saya mau set semua set member itu nggak bisa lagi akses datanya. Tinggal klik di bagian stop sharing. Kemudian klik remove. Dan dia akan hilang. Dan kalau kita mau nambahin lagi, tinggal klik grant access di bagian ini. Kemudian masukin nama atau emailnya. Ada di sini. Dan permissionnya dia bisa ngapain, bisa ngedit atau hanya view doang. Tinggal klik di bagian bawah ini. Jadi kurang lebih fiturnya mirip seperti OneDrive, tapi secara penggunaannya itu cukup berbeda. Kurang lebih seperti itu. Oke. Bu Dini mungkin untuk SharePoint Team Site-nya sejauh ini apakah ada pertanyaan? Iya, ada beberapa pertanyaan mungkin Mbak Ervina bisa bantu di. Ya, ada pertanyaan Kak Riki dari Ibu Lila Yuwana. Apakah license? Bapak Lila. Oh, Bapak Lila, mohon maaf. Saya pikir Ibu Lila. Dari Bapak Lila Yuwana.
Apakah lisensi ITS bisa untuk publish Microsoft Access database lewat SharePoint, sehingga aplikasi bisa di-share ke user lain dengan database mengambil dari SharePoint? Mungkin bisa dibantu, Riki. Microsoft Access database lewat SharePoint. Yes. Sehingga aplikasi bisa di-share ke user lain di mana dengan database-nya mengambil dari SharePoint. Itu perlu dicek konektornya dulu sih Pak, karena cukup aneh nih Pak. Karena Microsoft Access sendiri pun juga sebenarnya juga dulu-dulunya digunakan sebagai database. Dan SharePoint juga bisa digunakan sebagai database sebenarnya sih. Jadi kalau menurut saya mending lebih cocok SharePoint-nya langsung yang di-share Pak. Bukan Microsoft Access-nya sih. Tapi kalau untuk hal itu memungkinkan atau enggak, terus terang saya belum pernah coba Pak, karena saya nggak pernah pakai Microsoft Access lagi sih Pak, pribadi. Dan untuk konektornya, untuk Microsoft Access ke SharePoint, saya nggak tahu Pak, ada atau enggak Pak. Karena Microsoft Access udah cukup lama banget sih Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Lila. Ya, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lain? Ini ada pertanyaan lagi, Kak Riki. Ya. Dari Bapak atau Ibu Julendra Arya Teja. Adakah contoh SharePoint yang cocok untuk kita para dosen, misalnya untuk membantu komunikasi dalam penelitian? Oke. Contoh SharePoint. Oke, ini Pak Julendra ya, Bu Dini. Oke. Ya, betul Pak. Ya, oke, Pak Julendra. Ya Pak. Untuk SharePoint ya Pak, mungkin saya akan jelaskan sedikit deh. SharePoint itu emang lebih cocok digunakan untuk proses pembicaraan antar staff Pak, lebih tepatnya sebenarnya. Jadi gini, untuk power dari Microsoft, untuk power dari SharePoint sendiri, itu adalah di dalam document management system sebenarnya. Jadi kalau misalnya untuk digunakan antar dosen dengan muridnya, tentunya itu hanya bisa digunakan untuk kolaborasi data saja, Pak. Kolaborasi data. Tapi kalau untuk kolaborasi yang lain yang jauh lebih luas lagi, tentunya kita tetap menggunakan Microsoft Teams, Pak, untuk itu, Pak. Jadi SharePoint itu hanya benar-benar di saat misalnya Bapak membuat satu website khusus yang ada di communication site, misalnya contoh seperti ini, Pak. Dan communication site ini mau di-share ke mereka-merekanya, Pak. Misalnya site-site ini Bapak isikan tentang pengumuman-pengumuman Bapak, misalnya saya minggu depan mau jadwal kuis nih untuk kelas sekian, sekian, dan sekian, misalnya seperti itu. Bapak bisa buat satu berita di sini. Dan Bapak bisa share ke link ini ke mereka, atau mereka bisa akses link-link ini terus. Jadi mereka tahu nih, oh dari Pak Julendra minggu depan kelas saya kena nih, ada kuis nih, wah saya harus siap-siap nih, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya kita mau posting ini di portalnya ITS kan pastinya nggak mungkin Pak. Jadi untuk communication site itu bisa digunakan untuk hal seperti itu Pak. Ya, makasih. Jadi lebih terbatas ke semacam ini ya, apa namanya, kayak mungkin pengumuman atau apa ya, gitu ya. Salah satu contohnya adalah pengumuman Pak, tapi untuk kolaborasi datanya tentunya Bapak juga lewat Teams, secara otomatis sudah menggunakan itu di dalam Microsoft Teams-nya Pak. Oke, siap. Oke. Makasih. Sama-sama Pak. Oke, Vina, berikutnya Vin. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Mutia. Apa perbandingan atau perbedaan antara SharePoint dan OneDrive? Oke. Ini adalah pertanyaan yang sangat umum, Bu Mutia. Perbandingan atau perbedaan dari SharePoint dan juga OneDrive adalah scope. OneDrive itu hanya storage penyimpanan pribadi dari Bu Mutia di dalam Office 365. Jadi di saat Bu Mutia resign misalnya dari ITS, tentunya account Microsoft Bu Mutia itu udah nggak bisa diakses lagi. Tentunya juga data-data itu mungkin juga nggak bisa diakses lagi. Tapi kalau untuk SharePoint, data ini akan tersimpan di dalam satu cloud storage yang levelnya adalah satu perusahaan. Dengan kata lain, meskipun Bu Mutia sudah resign ke depannya,
data-data itu tetap bisa diakses oleh tim-tim yang masih ada di ITS. Seperti itu. Oke. Bu Mutia mungkin ada pertanyaan lain? Terima kasih. Sama-sama, Bu. Oke, Pak Mungkin Yanto. lanjut ya. Oke, ada pertanyaan terakhir, Bu. Ya, Pak Yanto Budi Santoso. Apakah ada batasan kapasitas memori file yang diletakkan di SharePoint? Sepertinya ini bukan memori file, Pak, tapi lebih tepatnya adalah storage-nya, Pak. Storage size-nya ya. Kalau storage size-nya itu bisa sampai 1 tera ya kalau saya nggak salah. Mungkin Hasani bisa bantu ralat ya untuk SharePoint size ya Hasani. Kalau saya nggak salah itu 1 tera untuk satu site, Pak. 1 tera itu satu site-nya. Kalau untuk kapasitas filenya yang bisa diupload, itu saya pernah upload sekitar 200 mega, itu nggak masalah sih, Pak. Tapi kalau untuk lebih dari itu, saya belum pernah coba, Pak. Karena pastinya akan makan waktu lama banget, Pak, untuk upload, Pak. Oke. Ya, kalau misalnya sudah nggak ada lagi, saya akan lanjut ke yang terakhir, yaitu adalah communication site. Nah, seperti yang saya singgung di awal, communication site tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi tampilannya jauh lebih cakep di sini, dan navigasinya ada di atas ini. Jadi ada beranda, dokumen, halaman, konten situs, dan edit. Untuk edit ini untuk apa? Edit ini untuk edit navigasi yang ada di atas ini. Jadi kita bisa ubah navigasinya apa-apa aja. Dan sama seperti yang ada di dalam tim site, isi dari ini masing-masing kita bisa ubah juga. Tinggal di bagian klik edit. Jadi web partnya kita bisa ganti di sini. Oke. Kemudian juga di sini, kalau misalnya udah selesai, sama tinggal di republish doang di sini. Ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin satu konten, bisa klik di bagian konten situs atau site konten juga. Jadi sama. Di sini Bapak Ibu juga bisa membuat beberapa konten seperti list dan juga lainnya. Seperti ini. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu kembali ke beranda awal, misalnya ke home awal, di sini ada satu tipe yaitu adalah berita ataupun news. Di mana di sini Bapak Ibu bisa membuat news, misalnya contoh saya ingin membuat satu kiriman berita seperti ini. Kemudian ada template-nya. Misalnya ada template kosong atau mungkin teks dasar seperti ini. Satu visual. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini kalau untuk yang visual, tampilannya akan muncul seperti ini. Atau kalau teks dasar, munculnya seperti ini. Ini adalah template yang Bapak Ibu bisa gunakan. Jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah selesai, kita bisa klik buat halaman di sini. Oke, jadi close saja. Kemudian halamannya akan munculnya seperti ini. Jadi kurang lebih seperti kita membuat satu blog sendiri. Jadi di sini kita bisa ubah nama-namanya, misalnya adalah misalnya persiapan lomba, seperti ini. Itu bisa. Dan di sini juga namanya mau Bapak Ibu cantumkan nama Bapak Ibu langsung di sini bisa, atau Bapak Ibu nggak mau cantumin namanya sendiri, bisa di delete. Jadi di saat kita membuat satu halaman ini, nama kita akan otomatis langsung ter-capture di sini. Kemudian isinya ada di bawah, kita bisa langsung ubah isinya, dan juga kita bisa ubah gambarnya di sini. Dan di bawah-bawah yang lainnya. Dan di bawahnya terakhir, kita bisa aktifkan juga kolom komentar untuk diaktifkan atau tidak. Jadi setelah site ini dipublish, jadi seperti contoh, saya upload untuk minggu depan nih, kelas A, B, dan C yang diajar oleh saya itu akan mendapatkan ujian harian atau mungkin kuis seperti itu. Jadi siswa-siswanya udah masuk ke sini, udah baca semua, dan kemudian mereka akan komen. Misalnya, ya Pak, minggu depan terlalu cepat Pak, kenapa Kak? 2 minggu lagi, misalnya nego seperti itu. Nah itu jadi bisa untuk komunikasi juga di sini. Seperti itu. Setelah selesai, tinggal kita posting beritanya. Setelah posting, nanti akan muncul di sini. Jadi kita tinggal klik persiapan lomba ini. Dan muncul yang kita buat tadi. Di sini. Dan tentunya di sini kita bisa komen ataupun bisa like juga. Dan kita bisa kirim
berita yang udah kita buat melalui email di sini. Oke. Nah, untuk SharePoint kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan mungkin dari Bu Dini? Ada pertanyaan ini, Kak Riki. Ya, ada. Di Sari. Bu Happy ya? Iya. Untuk SharePoint ke orang lain tanpa mempunyai akun di Microsoft, bagaimana invite ke site kita tersebut? Jika dia sebagai reader atau visitor, apakah bisa download? Oke, Bu Happy ya ini ya? Iya, betul. Oke. Untuk SharePoint, kalau misalnya dia nggak punya account Microsoft, setahu saya itu nggak bisa sama sekali. Bahkan menjadi guest access pun itu nggak bisa. Jadi dia tetap harus menggunakan account Microsoft, meskipun Microsoft-nya itu adalah outlook.com atau mungkin adalah hotmail.com. Dan tentunya di TS SharePoint-nya harus di-enablekan dulu untuk guest ataupun external access-nya. Seperti itu. Dan juga kalau misalnya untuk sebagai reader dan juga visitor, apakah bisa di-download? Nah, jawabannya adalah tergantung dari permission data yang yang Ibu buat barusan. Kalau misalnya Ibu set itu menjadi tidak bisa di-download, tentunya dia nggak akan bisa download. Tapi secara default-nya, visitor ataupun reader, dia hanya bisa melihat saja, nggak bisa download. Apalagi kalau dia bukan berasal dari satu corporate ataupun satu email yang sama. Misalnya contoh domainnya bukan ITS. Dia pakainya domain yang lain, misalnya outlook.com. Dia pasti nggak akan bisa download. Karena dia menjadi restrict view. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia hanya bisa baca doang dan nggak akan bisa download. Microsoft Teams bukankah bisa upload file dan memberi informasi juga? Adakah kelebihan lain dari SharePoint Team Site? Kalau communication site emang lebih eye-catching. Iya, ini Ibu Aida, mungkin Pak Aida, Bu Aida. Iya, Microsoft Teams bisa upload file. Tapi perlu diingat juga, di saat kita membuat satu Teams di dalam Microsoft Teams, itu secara otomatis kita juga sudah membuat satu site di dalam SharePoint. Jadi, sebenarnya Teams dan juga SharePoint itu saling berhubungan. Seperti contoh, misalnya saya akan contohkan seperti ini. Bentar. Nah, di sini. Oke. Nah, ini adalah satu tim yang saya buat sendiri dari Microsoft Teams-nya saya. Nah, gimana saya tahu kalau tim saya ini terhubung dengan SharePoint? Nah, di saat Bapak Ibu masuk ke dalam filesnya di sini, dan klik 3 titik di bagian ini, akan muncul tulisan Open in SharePoint. Di mana kalau saya klik ini, sebentar. Nah, dia akan mendapatkan satu tampilan SharePoint. Jadi ini adalah tampilan SharePoint sama seperti yang saya demokan tadi. Di mana di dalam site kontennya itu juga akan berisi data-data yang sama. Seperti ini. Jadi seperti dokumen, ada 161 dokumen di sini, email, slide, general, dan lainnya. General ini apa? General ini adalah channel. New email ini apa? Ini juga channel. Jadi seperti contoh, sorry sebentar. Ini ada general dan juga new email, di mana di sebelah kiri saya ada channel bernama general dan juga new email. Jadi di saat saya membuat satu tim dengan nama area di sini, itu akan menjadi satu site dari satu SharePoint. Dan di saat saya membuat channel, itu akan membuat beberapa folder di dalam dokumen. Kurang lebih seperti itu, Ibu Aida. Tapi kalau untuk kelebihan dari SharePoint Team Site dan juga Communication Site, itu ada di bagian permission dan juga penggunaannya. Jadi untuk Team Site itu benar-benar hanya untuk digunakan kolaborasi antar tim doang. Tapi kalau untuk communication site itu lebih digunakan untuk khalayak luas. Jadi biasanya itu communication site digunakan oleh tim-tim dari HR. Jadi di saat mereka akan broadcast mengenai mungkin bonus akhir tahun atau mungkin libur cuti bersama atau mungkin acara-acara outbound khusus satu kampus, itu akan di-share di dalam communication site. Di mana communication site itu hanya memiliki sedikit admin
dan sedikit orang yang hanya bisa menambahkan data-data di dalamnya. Di mana secara mayoritas communication site itu lebih banyak memiliki user yang hanya bisa read doang dan juga komen. Tapi mereka nggak bisa edit apapun dan juga menambahkan apapun. Jadi kalau bahasa zaman dulunya, bahasa jadulnya, communication site ini mungkin bisa diibaratkan seperti mading di sekolah kita. Majalah dinding di sekolahnya kita. Dan team site itu adalah ruang kerja kita di saat kita membuat mading tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Bu Dini mungkin. Ya, baik, Pak Riki. Terima kasih. Kira-kira ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu sekalian? Ya, sepertinya. Sebentar. Oh, ini di bawah ada pertanyaan lagi dari Pak Yanto. Oke. Jika setiap user memperoleh 1 terabyte, apakah storage itu untuk semua aplikasi yang kita gunakan di Office 365? Oke, Pak Yanto. Untuk storage 1 terabyte itu adalah storage keseluruhan satu site. Jadi kalau Pak Yanto invite berapa orang di dalam sini, tentunya storage-nya itu akan bergabung jadi satu. Berbeda dengan OneDrive, di mana OneDrive kita punya size storage personal 5 terabyte, itu milik kita pribadi, dan itu tidak akan berpengaruh ke aplikasi-aplikasi lain di Office 365. Baik itu storage di dalam OneDrive maupun storage di dalam SharePoint. Itu nggak berpengaruh ke storage aplikasi-aplikasi lain di Office 365. Dan untuk site di dalam perhitungan size dari SharePoint ini, itu per user yang masuk ke yang di-invite masuk ke dalam ini, ke dalam site-nya, itu masing-masing akan menambahkan sekitar 500 GB kalau saya nggak salah. 500 GB storage-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya 1000 member misalnya, ya berarti tinggal 1000 dikali 5000 GB. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ada lagi mungkin Bapak, Ibu? Ya, monggo Bapak Ibu. Ada pertanyaan lain? Bisa langsung raise hand juga bisa, langsung bertanya. Ya, langsung open microphone tentu sangat boleh Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tentang SharePoint ini. Boleh tanya? Silakan, silakan Pak. Ini saya sudah coba membuat satu SharePoint. Kalau mau mendelete bagaimana ya? SharePoint di-delete, Pak? Iya, misalnya atau rename. Kalau rename sudah ketemu tadi rename-nya. Rename ketemu, tapi kalau delete belum ketemu, Pak. Bisa rename sudah. Nah, kalau delete misalnya nggak bisa ya. Kalau langsung sudah delete nggak bisa, Pak. Itu hanya begitu ya. Administrator doang, Pak. Itu IT administrator sih, Pak. Atau mungkin dari sini bisa nggak ya? Pengaturan situs mungkin. Iya, nggak ada, Pak. Iya. Baik, terima kasih kalau begitu. Ya, Dan untuk SharePoint ini sebenarnya udah ada sejak lama, Bapak Ibu. Dan ada beberapa perusahaan yang cukup bernama yang menggunakan SharePoint juga. Seperti contoh Garuda Food, kemudian juga Bank Indonesia, mereka juga menggunakan SharePoint di dalamnya. Dan seperti AXA, itu juga menggunakan SharePoint. Oke, kalau sejauh ini belum ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke Ibu Dini. Ya, baik. Terima kasih Pak Riki. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin ini ya Pak, kadang itu SharePoint kita agak bingung gitu ya, kadang membedakan yang tadi ya terkait SharePoint sama OneDrive. Mungkin dengan materi yang hari ini SharePoint dan minggu depan OneDrive itu akan lebih paham lagi gitu ya Pak, bedanya seperti apa. Kadang kita share gitu kan, sebenarnya dari OneDrive juga bisa share juga gitu ya.
Paling saya jelaskan sedikit, Bu, masa lalunya ya, Bu. Masa lalunya adalah mana yang duluan antara SharePoint dan juga OneDrive? Jawabannya adalah SharePoint terlebih dahulu, Bu. Oh, baik. SharePoint itu adalah induknya dengan kata lain. Jadi OneDrive itu adalah fitur kecil dari SharePoint, Bu. Di mana fiturnya OneDrive, SharePoint juga punya. Jadi kurang lebih terlihat seperti mirip, tapi penggunaannya secara scope penggunaannya itu sangat berbeda. Jadi kalau OneDrive, ingat sekali lagi OneDrive itu hanya untuk personal storage. Tapi kalau untuk SharePoint, tentunya kita bisa melakukan hal-hal yang lain di dalamnya. Seperti contoh, saya mau jadikan SharePoint saya menjadi database dari aplikasi yang saya buat. Bisa. Saya mau membuat satu website di dalam SharePoint. Bisa. Saya mau membuat satu portal internal ataupun eksternal untuk satu kampus. Bisa. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan di dalam SharePoint. Terlebih jika mungkin tim IT dari ITS juga research mengenai Power Platform terkait Power Automate, Power Apps dan juga Power BI, tentunya SharePoint akan sangat powerful. Di mana kita nggak perlu lagi setting-setting IP public dan kita juga nggak perlu lagi setting-setting server kita. Semua aplikasi itu akan masuk ke dalam SharePoint dan Power Apps itu bisa langsung diakseskan melalui aplikasi mobile. Oke, ada yang raise hand, Bu. Ada yang raise hand, iya. Pak Sutikno. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih. Saya mau menanyakan ini kalau misalkan saya ngikuti ini tadi, saya masih bingung gambarannya kalau kita memanfaatkan fiturnya SharePoint ini untuk katakan perkuliahan ya. Tapi kalau untuk perusahaan oke lah, cukup powerful. Tapi kalau andai kata kita bisnis core-nya kan akademik ini, belajar kemudian sharing materi dan mungkin juga collecting tugas, penilaian dan macam-macam, rasanya kok kurang ini ya. Menurut saya, mohon maaf, apakah memang belum dibuat contoh yang sifatnya penggunaan untuk orang-orang yang pekerjaannya seperti kita ini gitu ya, ngajar kemudian ngolek tugas, jawaban, ujian dan macam-macam gitu. Terima kasih. Oke, Pak Sutikno. Thank you banget feedback-nya, Pak. Saya juga akui bahwa SharePoint sangat powerful untuk level di corporate. Saya akui, Pak. Dan tujuan saya hari ini adalah enggak cuman untuk di dalam proses pengajaran, tapi juga dalam proses kolaborasi Bapak dari satu kampusnya, Pak. Jadi misalnya departemen tim pengajar, tim dosen, itu juga bisa menggunakan SharePoint di belakangnya. Nah, hal yang sebenarnya Bapak lakukan di dalam SharePoint, itu sudah Bapak lakukan di dalam Teams, Pak. Yaitu adalah proses penguploadan dokumen. Di mana di saat Bapak upload satu dokumen di dalam Teams, itu juga akan otomatis tersimpan di dalam SharePoint, Pak, sebenarnya, Pak. Jadi, tanpa Bapak sadari, sebenarnya Bapak juga sudah menggunakan SharePoint sebenarnya. Tapi, di sini saya jelaskan, ini adalah scope apa aja yang bisa dilakukan di SharePoint-nya. Baik, mungkin nggak terlalu banyak yang bisa dilakukan dengan siswa di sini, tapi salah satunya Bapak bisa membuat communication site di sana. Di mana seperti saya contohkan tadi, Bapak bisa put beberapa pengumuman-pengumuman dari Bapak mengenai mungkin jadwal kuis, atau mungkin beberapa kisi-kisi sebelum UTS ataupun sebelum UAS, itu bisa diposting di sana. Jadi ibaratnya itu seperti satu website pribadi milik Pak Sutikno, seperti itu. Jadi once misalnya Pak Sutikno sudah nggak ngajar lagi atau mungkin Pak Sutikno pindah divisi, data itu tetap bisa dilihat, Pak. Baik mungkin dari dosen lain atau mungkin dari mahasiswa-mahasiswa kelas lain itu bisa lihat seperti itu. Cukup jelas, Pak Sutikno? Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Sutikno. Ya, ada lagi mungkin ya pertanyaan Bapak Ibu? Oke. Ya. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi Pak Riki pertanyaan. Mungkin mengingatkan kembali Bapak Ibu, jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah saya share di kolom chat atau di grup WA. Jadi mohon mengisi daftar hadir. Terima kasih. Iya, silakan Pak Riki. Ya, kalau misalnya sudah tidak ada lagi,
mungkin saya akan kembalikan lagi ke Vina dan juga Bu Dini. Mungkin saya akan izin pamit terlebih dulu, Bu. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih Mbak Vina, Pak Riki, dan Pak Hasani atas pemaparan materi terkait SharePoint. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya Pak. Besok untuk Tendik ya. Untuk minggu depan, insya Allah hari Jumat yang Bapak Ibu memilih training OneDrive dapat mengikuti hari Jumat jam 13.30 di waktu yang sama. Ya, terima kasih Pak Ibu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Vina mungkin? Boleh usul? Iya, silakan. Boleh Pak, boleh. Ya, jadi dari diskusi barusan tadi, pertanyaan saya tadi, ternyata SharePoint kan tahap berikutnya lah setelah Teams gitu ya. Sementara saya sendiri, mohon maaf, mungkin Teams-nya kurang memanfaatkan, kurang maksimal lah, karena mungkin kurang paham juga. Mungkin bisa ditambahi gitu, dikasih training tentang Teams-nya sendiri sebelum ke SharePoint-nya. Ini SharePoint kan level berikutnya setelah Teams gitu ya. Iya Bapak, training SharePoint sudah pada bulan Juni kemarin Bapak. Ya, yang Teams ya? Iya, yang Teams. Oh, oke. Mungkin nanti kami share rekamannya. Iya, recordingnya sudah ada, nanti kami share di grup juga Pak, untuk supaya bisa membantu. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak. Ini ada raise hand dari Bu Aida. Silakan. Mengenai Microsoft Teams itu kan saya juga ikut Bu, tetapi menurut saya itu kemarin lebih banyak ke introduction Office 365-nya, sehingga yang masuk ke Microsoft Teams menurut saya untuk yang bikin soal, kemudian bagaimana cara menilainya itu agak waktunya sangat-sangat sempit sekali Bu, karena kan dari introduction ke Office 365, kemudian masuk ke Outlook, kemudian setelah itu masuk ke apa lagi, itu tuh menurut saya lebih banyak ke introduction-nya itu daripada Microsoft Teams. Mungkin kalau bisa diulang kembali gitu. Ya, terima kasih. Baik, Bu Aida. Terima kasih sarannya. Mungkin nanti kami koordinasikan dengan tim Alpha Connection ya, dan Pak Riki Bayervina dan Pak Hasani. Boleh, Bu Dini. Ya. Mungkin nanti kita bisa discuss lagi untuk terkait Teams. Mungkin kita bisa jadwalkan lagi kira-kira kapan kita adakan lagi workshopnya. Iya, baik. Mungkin juga merefresh Bapak Ibu juga ya. Ya, dan mungkin dari Bapak Ibu mungkin bisa request untuk di Teams-nya kita lebih presentasikan lebih kemana, lebih diperdalam kemana, karena kan untuk yang kemarin itu waktu kita terbatas dan kita juga hanya mempresentasikan yang tentang sekilas saja tentang Teams. Mungkin saran dari Ibu Aida terkait bagaimana cara untuk upload soal, mungkin kita juga hanya sekilas saja kemarin presentasinya Bu. Mungkin ada masukan, mungkin lebih difokuskan kemana, seperti itu Bu. Iya. Ya Mbak Hervina, nanti akan saya masukan dari Bapak Ibu ya. Ya mungkin lagi lebih ke arah yang kelas ya, yang kelas Teams kelasnya. Ya betul Bu ini. Ya baik. Terima kasih Bu Aida sarannya nanti. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, tadi yang membuka Pak Riki ya. Ya, soalnya di sebelah ada meeting juga Pak Riki. Bu. Oh iya, baik. Mulai dari jam 3 tadi. Nah, ya. Dengan Mbak Ervina saja yang mungkin yang menutup, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu saya ucapkan atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Riki dan Bapak Hasani pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan mungkin bisa kita terapkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Mungkin jika ada salah-salah, saya dan beserta tim meminta maaf kepada Bu Dini beserta dosen yang lainnya. Sekian mohon maaf Bu Dini, tadi di awal ada masalah koneksi. Ada masalah koneksi. Tidak apa-apa, Mas Bani. Ya.
Terima kasih Pak Hasani. Ya, terima kasih Bu Dini dan teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini tadi sudah ditutup ya, Mbak Ervina? Monggo. Iya, sudah Bu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ervina, Pak Hasani. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore, terima kasih. Ditunggu rekamannya. Iya Bu, nanti saya share ke Bu Dini untuk recordingnya.